Oke, selamat datang lagi di podcast Koalisi 7. Wah, semangat banget nih, hari ini. Nggak tahu kenapa ya, aku lagi semangat banget. Mungkin hari ini karena kita mau ngobrol sama Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Mantap. Di sini udah bareng aku nih, ada David Nur Azaki dari Semada 20. Ya, halo. Boleh disapa dulu dong adik-adiknya. Halo teman-teman Semada Angkatan 21. Perkenalkan, nama aku David Nur Azaki. Kuliah di Institut Teknologi Telkom jurusan Sistem Informasi. Mantap. Telkom tuh yang Telyu gitu ya? Adiknya. Oh, adiknya. Versi lokal. Oh, versi lokal. Kalau yang Telyu itu apa tuh? Telyu itu udah pusatnya kan. Oh, gitu. Paling bagus itu swasta yang nomor 1. Wah, mantap. Percaya. Telyu kan memberitahu kamu memberitahu bahwa ini nomor 1 gitu loh. Oke, aku langsung aja nih mau tanya-tanya ya, tentang ITTP ya. Iya, betul. Kamu sendiri nih, Fit. Kenapa kamu milih ITTP? Jadi awalnya jelas ya, realitanya aja ya. Kan kita dari awal sebelum ujian rencananya kan target pertama itu kedinasan. Ya. Kedua negeri. Mantap. Ketiga baru apalah yang penting bisa. Itulah ya intinya ya. Nah, terus ya kemarin belum rezekinya masuk negeri dan akhirnya aku mikir-mikir lagi di bidang apa sih yang kedepannya itu menjanjikan dan aku itu cukup suka di bidang itu, dan aku nemuin ITTP ini karena fokusnya itu di bidang telekomunikasi, tentang IT. Terus juga aku baca-baca di ITTP tentang jurusan-jurusannya. Jadi ada 3 rekomendasi jurusan buat yang aku ini IPS. Apa tuh? Jadi yang ini khusus IPS ya. Yang pertama ada software engineering, itu fokus buat mendalami programming, bikin aplikasi. Terus yang kedua sistem informasi, yaitu jurusanku di dalamnya ada programming juga, tapi tidak mendalami software engineering. Terus juga lebih ke bisnis, ke perusahaan. Oh, ada itu, juga ya ternyata ya. Terus yang ketiga ada teknik industri. Teknik industri ini ya sesuai namanya lebih ke industri ya. Jadi programmingnya itu nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, jadi fokus industri. Mungkin untuk programmingnya bukan programming sih sebenarnya, kayak teknologinya lah. Oh iya, gitu. Mantap. Jadi ada 3 rekomendasi khusus IPS. Mantap. Oke, aku mau tanya nih. Ini kan berarti kamu online ya? Iya. Online. Gimana rasanya? Ya mungkin sama kayak yang lain juga, online. Rasanya tidak karuan ya? Iya, terus juga kalau jadwal di ITTP itu kelasku ya setiap pagi pasti ada jam 7. Jam 7? Iya. Mungkin jam harus 7. Disiplin kali ya di ITTP ya. Nah, kamu kan online nih, tapi kan mesti dikasih tahu nih entah lewat ospek online tuh tentang lingkungan kampus, fasilitas gitu. Bisa ceritain nggak sih lingkungan kampusnya gimana, fasilitas yang ada di sana gimana? Oh ya, untuk lingkungan kampusnya yang pertama itu ITTP kan alamatnya di Jalan DI Panjaitan nomor 128, tahu nggak? Yang dekat. Itu ya, yang biasa buat main wifi ya? Iya. Oh itu ya. Nah itu dekat Pasar Oge, ke sana lagi lah. Cari aja di Google Maps ada. Itu kan Telkom jadi tempatnya itu satu wilayah jadi di dalam itu ada SMK, terus di belakang SMK-nya ada ITTP. Oh, berarti gabung sama SMK Telkom ya? Iya. Terus sekarang ada yang baru di seberangnya SMK ada SMP Telkom. SMA Telkom membuka nggak kira-kira? Apa? Nggak tahu ya. Kirain membuka SMA Telkom gitu loh. Lanjut dong fasilitasnya di sana. Fasilitas gedungnya tinggi, ada 5 tingkat. Terus sekarang baru kemarin bangun gedung baru buat ini kesekretariatan. Ya itulah ya. Untuk UKM biar mereka tuh kegiatannya terpusat di gedung itu. Oh iya, nah menarik banget nih. UKM yang ada di sana nih apa aja nih? UKM-nya lupa. Setahu kan, paling UKM-nya tuh suruh naik benerin listrik gitu kan. Apa tidak sesuai ekspektasiku gitu? UKM-nya apa aja nih? UKM itu udah cukup banyak. Ada yang non akademik sama yang akademik. Yang non akademik itu kayak olahraga, ada bulu tangkis, bola basket, tenis meja,
Jujitsu itu ini ya bela diri ya. Ya aku nggak tahu ya. Aku belum tahu Aku juga. tidak tahu. Mungkin semacam bela diri untuk jujitsu. Iya, Terus ada volley, futsal, wapala, manggala. Oh. Seni ada seni musik, seni tari, sama seni apa itu yang gambar-gambar gitu. Seni lukis. Ya seni lukis. Terus Oke. juga ada ya organisasi kerohanian. Terus ada jelas ada ini dong, himpunan BEM. Oh ada. iya, jelas banget itu. Nah, mantap nih. Ternyata banyak juga UKM di ITTP ini. Nah, terus dari segi biaya hidup nih, UKT dan lain tuh pada yang bilang kan swasta mahal. Emang bener gak sih? Coba kira-kira tuh berapa sih biaya hidup sama UKT di sana? Jadi untuk mahal atau enggaknya emang jadinya tergantung kita masing-masing ya. Terus kalau dari aku sih awalnya tuh pengen ke TLU yang di Bandung tuh pusat. Oh, Cuman aku lihat lagi dan aku pikir-pikir lah kayaknya terlalu itulah. Terlalu seperti itulah ya. Jadi ada perguruan tinggi yang sama, terus letaknya tuh deket. Iya, Nah itu benar sih. Telkom. Jadi di sisi lain di Purwokerto kan masuk kota termurah. Penghematan biaya. Iya, lah ya. jadi otomatis biayanya lebih murah. Terus biaya hidup murah, UKT juga murah. UKT-nya itu per jurusan itu beda, tapi kisarannya antara 5 sampai 8. Kalau kamu sendiri berapa? Aku sendiri di jurusan sistem informasi itu 5. Normal nggak sih? Iya normal sih kalau buat sistem informasi masih normal untuk swasta, apalagi peringkat 1 kan, swasta peringkat 1. Iya, adiknya. Adiknya bagus. Nah, ada nggak sih ciri khas dari ITTP ini? Untuk ciri khas sendiri mungkin nggak terlalu nonjol. Ini termasuk ciri khas nggak ya? Apa? Itu. Jadi di ITTP itu setiap hari Senin seragamnya itu kemeja putih sama bawahnya hitam. Setiap hari Senin. Itu Meja ciri khas nggak? putih. Jadi kayak ospek. Oh, setiap Senin. Iya. Tak kira tuh Telkom yang pakai baju merah kayak IndiHome gitu. Itu ada beda hari. Oh, itu beda ya. Tak kira itu tuh ada loh. kerjanya. Itu kira itu Telkom tuh pakainya gitu semua loh. Ternyata enggak ya? Enggak. Oh. Itu setiap hari Senin Oh, kuliahnya. Oke. Aku nih, buat teman-teman ada Desmada 21 yang pengen masuk ke Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pengen Itu masuk. jalur masuknya apa aja dan keketatannya tuh gimana sih? Oh. Jadi di ITTP itu ada 3 jalur. Apa tuh? Yang pertama jalur undangan, yang kedua PMDK atau rapor, yang ketiga jalur UTBK. Jadi di gelombang yang pertama ini jelas yang pertama undangan sama PMDK dulu. Kan kita belum UTBK nih. Nah, untuk yang jalur undangan nanti biasanya ITTP itu kerjasama sama BK buat ngelihat anak-anak yang berpotensi. Nanti dari ITTP-nya ngechat WA kalau nggak salah ya, pernah ada angkatan kita ya pernah di chat sama Telkom juga. Itu kayak ngasih penawaran buat daftar di situ dengan promo-promo lah. Terus yang kedua ada PMDK atau jalur raport. Nah, di sini bisa online maupun offline. Kalau online-nya bisa cek di website join ITTP gitu aja di Google. Nanti keluar link pertama langsung diklik. Nah, itu untuk jalur undangan dan jalur PMDK-nya itu tanggal 20 Oktober sampai 18 Desember 2020. Nah, sekarang udah dibuka. Oh, berarti sekarang udah dibuka Udah. nih. Nah, nih buat ada Desmada 21 langsung gas aja enggak sih? Gas Coba-coba dong. aja, siapa tahu rezekinya kan di situ. Yoi. Berarti ada 3 jalur tuh ya? Ada 3 jalur. Terus yang terakhir UTBK nih, belum lupa. Oh iya, UTBK itu ya jelas nanti kita UTBK dulu biar tahu nilainya kan. Terus baru ini termasuk gelombang 2 berarti. Oh. Terus Jadi- keketatannya sendiri gimana tuh? Untuk keketatannya ya kembali lagi ya karena backgroundnya itu sekolah perguruan swasta. Keketatannya itu di pertengahan ke akhir, mudah nggak? Jadi ITTP itu dipilih sebagai perguruan tinggi alternatif lah ibaratnya. Kalau kita bagi mereka yang belum rezekinya mungkin di negeri kayak gitu. Bisa mendaftar di Iya. Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Terus juga untuk yang daftar itu
justru kita yang lokal malah minoritas. Oh, Banyak iya? lebih banyak yang dari Sumatera sama Kalimantan. Loh, Semada 20 berapa tuh di sana? Semada 20 ada 3 Ada 3. Ada 3. Minoritas banget ya. Padahal dekat maksudnya. Nah, iya itu. Oke. Terus apa lagi ya? Nih, aku berarti jalur masuk yang 3 tadi tuh. Terus biaya hidupnya juga relatif murah. Ini buat adik Semada 21 nih. Kasih tahu dong alasan harus memilih Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Ya, jadi yang pertama alasannya itu biaya murah, terjamin. Terus fasilitasnya tuh memadai. Karena gedungnya ada 5 lantai. Terus lantai 1 itu ada PMB, siswa perpustakaan. Lantai 2 ada gymnya juga. Ada gymnya Iya, tuh. terus banyak labnya tuh ada 19. Mantep. Emang harus kuat ya buat Iya. naik ke atas gitu kan ya, benerin listrik. Terus- Kalau bisa yang jurusannya itu. Iya betul sekali. Oh Terus iya, kalau ini jurusannya itu loh. apa? Dosennya itu muda-muda terus kekinian. Kadang tahu TikTok gitu. Mantap. Kan asik tuh buat diajak ngobrol Yo, asik. iya itu asik banget sih dosen kayak gitu. Oke. Kasih semangat dong buat adik-adik Semada 21 yang lagi semangatnya belajar. Ya buat adik-adik kelas 10 Kelas 10. Salah Kelas anjir. 10 langsung masuk universitas gimana nih ceritanya nih? Kelas 12. Kelas 12 maksudnya aku kelas 10 sih. Kelas 12 untuk kelas 12. Yang pertama tetap selalu semangat belajar, berdoa, niatin terus tuh targetmu. Tapi jangan lupain sama kemungkinan terburuk. Ya kayak aku inilah. Benar. Aku emang jujur aja pilihan pertama itu pengen di kedinasan. Terus yang kedua jelas negeri. Nah itu karena ya belum rezekinya, mungkin kurang usaha apa, jadi ya untuk kalian dari sekarang udah difokusin terus, kencengin lagi doanya. Terus ya jangan lupa itu tadi mempersiapkan kemungkinan terburukmu harus gimana. Wih, mantap. Oke deh. Makasih banget nih buat David Nur Azaki yang udah hadir di podcast Kon 10 kali ini. Nah, tuh jangan lupa buat adik-adik Semada 21 persiapkan kemungkinan terburuk. Dan terima kasih udah mendengarkan podcast kali ini bareng Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Hore! Mantap.